At the starting of the week, at Summit Talks, you'll hear them speak. It's only Monday. Negotiation. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas MSDA, Institut Teknologi Bandung. Di sini kami akan menjelaskan terkait dengan Smart Jack, Smart Rainwater Management untuk DKI Jakarta. Sistem cerdas berbasis IoT pada atap rumah untuk mitigasi krisis air dan juga pemenuhan kebutuhan operasional rumah tangga. Air merupakan kebutuhan vital, namun hanya kurang dari 1% sumber daya air tawar yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. DKI Jakarta mengalami fenomena paradoksal, yaitu too much water dan juga too little water secara bersamaan. Curah hujan ekstrim yang tidak tertampung oleh sistem drainase menyebabkan banjir musiman yang merugikan warga. Sementara ketersediaan air bersih terus-menurun dan juga peningkatan kebutuhan untuk minum dan untuk kebutuhan operasional rumah tangga untuk masyarakat semakin bertambah. Terdapat permasalahan besar yang ada di Jakarta sehingga menyebabkan krisis air bersih dan juga pencemaran air. Terdapat curah hujan yang ekstrem, banjir, kualitas air hujan, perubahan iklim, kuantitas air hujan, hingga penggunaan air secara berlebihan. Hal-hal tersebut menyebabkan krisis air bersih dan juga pencemaran air yang terjadi di DKI Jakarta. Kita tahu bahwa masalah tadi perlu diselesaikan dan ada beberapa solusi, yaitu yang pertama bagaimana kondisi manajemen air hujan di atap rumah DKI Jakarta saat ini. Yang kedua, apa saja kendala utama dalam pengelolaan air hujan. Yang ketiga, sejauh mana sistem Smart Jack berbasis IoT dapat meningkatkan efisiensi penampungan dan distribusi air hujan. Yang keempat, sejauh mana implementasi Smart Jack dapat mengurangi limpasan air permukaan, runoff, dan resiko tantangan banjir di DKI Jakarta. Yang terakhir, apa tantangan utama dalam adopsi teknologi ini oleh masyarakat di DKI Jakarta? Pagi, siang, sore maupun malam untuk Pak Mamat maupun Pak Rusmawan yang saat ini sedang menonton video kelompok kami. Perkenalkan, saya Meli, perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan inovasi alat dari kelompok kami yaitu Smart Jack dengan base design yaitu adalah pemanfaatan air hujan yang ada untuk rumah tangga. Nah, di sini kami memiliki gambaran secara umum mengenai alat yang kami miliki, prosesnya itu seperti apa. Di sini kami memiliki 4 proses utama. Yang pertama adalah penangkapan air hujan. Di sini kami akan menggunakan seperti corong untuk melakukan penangkapan air hujan di atap-atap rumah warga. Yang kemudian dari air hujan yang ditangkap tersebut, kami akan tampung terlebih dahulu air yang ada untuk mengetahui jumlah airnya itu ada berapa. Kemudian dari penampungan air hujan ini, kami akan melakukan proses penyaringan menggunakan beberapa bahan yang kemudian setelah kami melakukan proses penyaringan akan ditampung kembali menjadi air bersih yang siap pakai untuk rumah tangga. Di penampungan air bersih ini, kami akan menggunakan teknologi IoT. Teknologi IoT yang kami gunakan itu apa? Kami akan menaruh sensor di sini untuk mengetahui ada berapa banyak air yang ada di dalam penampungan air bersih ini. Gunanya itu untuk apa? Agar masyarakat atau pengguna dari Smart Jack ini dapat mengetahui ada berapa banyak air yang mereka miliki di dalam tank tersebut, sehingga air tersebut dapat disalurkan secara langsung kepada rumah tangga mereka dan dapat menjadi suatu alat yang lebih efisien dibandingkan alat-alat sebelumnya. Untuk proses IoT-nya seperti apa akan dijelaskan melalui video berikut. Pertama-tama masuk ke website thingspeak.networks.com. Dengan ThingsPeak kita bisa memanfaatkan IoT atau Internet of Things. Nantinya dengan ThingsPeak ini data tinggi dari air yang kita tampung itu bisa kita monitor secara online. Di sini kita tekan gambar sign in, lalu kita masukkan akun networks kita. Sekiranya belum ada, kita bisa bikin akunnya dengan menekan create one. Setelah itu masukkan email yang kita miliki, lalu masukkan lokasinya di sini Indonesia dan nama kita. Lalu tekan use this email for networks account dan continue. Nah, di
sini akan dikirim untuk verifikasi ke email yang tadi dimasukin. Oke, untuk verifikasi bisa dilihat masuk ke email yang dimasukin tadi dan tekan verify email. Lalu akan diantar ke sebuah site untuk verifikasi tadi. Nah, sekiranya sudah muncul your profile was verified, di sini kita lanjut tekan continue. Lalu buat password di sini kita accept dan klik continue. Setelah sign up sukses, kita akan diminta untuk login. Gitu ya, nantinya di sini lengkapi aja sesuai kegunaan TeamSpeak yang mau kita pakai dan tekan OK. Setelah terlogin seperti ini, kita perlu membuat sebuah saluran atau channel untuk nantinya data dikirim ke sini. Sini kasih aja channelnya kelompok. Lihat FSD nanti. Nah, field 1 ini nanti disesuaikan sama program yang akan dibuat. Di sini di programnya akan dikirimkan dua jenis data. Keduanya merupakan data tinggi muka air, tapi yang pertama itu merupakan rata-rata, yang kedua merupakan rata-rata dan yang pertama merupakan median. Karena di sini tinggi muka airnya tidak diambil sekali saja, tapi berkali-kali untuk setiap pengiriman. Dilakukan sampling supaya meminimalisir error yang mungkin terukur seperti itu. Di sini kemudian lalu menyalakan field 2 dengan menekan checklist seperti ini. Save channel. Setelah itu masuk ke public view dan tekan sharing untuk menghidupkan si fitur untuk bisa dilihat nanti datanya oleh semua orang. Tekan share channel view with everyone. Lalu lanjut ke API keys. Di API keys akan ada write API key dan di sini kita salin write API key ini ke dalam program kita, masukkan ke dalam my write API key. Lalu kembali ke atas dan ada channel ID. Di sini kita salin channel ID dan masukkan ke my channel number. Setelah itu kita kembali ke public view dan di sini akan ada dua buah grafik. Ini wadah untuk grafik yang nantinya data akan ditampilkan di sini. Nah, untuk itu selanjutnya kita berarti sudah selesai menyiapkan akun TeamSpeak untuk IoT. Oke, selanjutnya di sini kita siapkan program kita. Di sini pertama kita harus atur pengaturan WiFi yang akan digunakan oleh alat kita. Di sini sesuaikan SSID dengan nama dari WiFi-nya dan password untuk password WiFi-nya. Kemudian my channel number dan my write API key sesuai dengan yang tadi sudah dibuat di TeamSpeak. Nah, di sini selanjutnya ada Modbus setup. 3 baris teratas ini sudah disesuaikan dengan alat yang dibuat, sedangkan untuk STR ini perlu disesuaikan dengan tinggi dari si sensor ini ditaruh. Dengan begitu kita perlu menyesuaikan si pinggiran dari tinggi si alat antara meteran. Dan akan diperoleh tinggi ini, tingginya adalah berapa meter ya? Berarti ini adalah jarak dari sensor ke titik terendah dari torrent. Ini 100 cm dan itu akan dijadikan nilai STR pada program. Lalu kita kembali ke program. Nah, selanjutnya di sini kita sesuaikan nilai STR sesuai pengukuran tadi. Lalu berikutnya di bagian sampling and timing ini kita sesuaikan nomor sampel dan jumlah sampel yang akan diambil untuk setiap pengiriman. Lalu ada waktu pengiriman data dan interval antar sampel. Nah, untuk itu di sini kita ambil waktu tercepat saja. Ya, paling tidak di sini setiap setengah menit, berarti kita bikin 0,5 menit ya. Send interval m-nya itu menit, dan di sini number of sample, jumlah sampel yang diambil sebelum data nantinya dikirim. Di sini diambil number of sampelnya itu sejumlah 10.
dengan interval antar pengambilan ini sebesar 1000 milisecond atau 1 detik. Berarti setiap 10 detik data akan diukur dan setiap 30 detik itu baru dikirimkan. Seperti itu. Selanjutnya, program sudah berhasil disiapkan dan kita akan mulai mengupload program ke alat kita. Hubungkan alat yang telah dirakit dengan perangkat yang kita tadi gunakan untuk menyusun program. Setelah terhubung, kita atur di Arduino yang akan mengupload program. Kita pilih perangkatnya di sini. Setelah dipilih, lalu tekan upload untuk memulai upload programnya ke dalam alat kita. Selanjutnya, hubungkan kabel dengan alat yang digunakan, lalu pilih alat di sini. Untuk berikutnya, diupload script yang sudah disiapkan atau program yang sudah disiapkan. Di sini pengiriman data akan dilakukan setiap setengah menit atau 30 detik, dan sampel yang diambil adalah sejumlah 10 dengan interval 1 detik atau 1000 milisecond. Kita tunggu sampai proses upload selesai. Terlihat proses uploading sedang berjalan, dan setelah selesai alat dapat ditegakkan. Nah, di sini terlihat data berhasil dikirim. Ya. Ini sedang dilakukan penguploadan program ke dalam alat. Terlihat di sini proses uploading, dan di sini dilakukan pengiriman data setiap setengah menit atau 30 detik dengan jumlah sampel sebanyak 25 dan interval tiap sampel 1 detik. Untuk alat yang di sini terlihat kosong, ya, di airnya kosong. Ini terlihat data yang terkirim yaitu setinggi 100 cm. Nah, sehingga ini nanti akan dilakukan pengurangan terhadap 100 cm sehingga akan terbaca 0 seperti itu. Jadi kalau ini apa namanya? Nol koma, ini karena ini nggak rata jadi 0, berapa tadi? Ini tanda 0, karena ini nggak rata. Lumayanin lah kalau untuk keperluan rumah tangga, cukup lah, bersih lah. Udah. Gitu aja, nggak sampai dipenuhin dikit lah, kayak sejengkal. Oke. Nanti ditaruh. So, jangan liatin yang bocornya, yang ini aja. Naik ya? Naik. Naik ya. Ada di dua ya. Ini bentuknya kurang ini.
Lihat di situ berapa? Berapa kan yang kiri? 47. Yang putih berapa? Ini berapa? 20. Naik terus ya. Nah, Stabil. enggak. Mana lagi? Nah. Ah. Oke. Belum ada nama titik lagi kan? Ini airnya. Banyak. Dari video sebelumnya sudah ditampilkan oleh teman-teman saya mengenai pengukuran dari tinggi muka air menggunakan sensor SmartJack. Didapatkan hasil sebagai berikut melalui pengukuran sensor tersebut. Di sini terdapat dua grafik, yaitu grafik dengan nilai median dan juga average. Kita akan menggunakan nilai average yang ada. Nah, kami melakukan pengukuran selama interval 10 menit untuk melakukan pengujian atau pencobaan apakah sensor dari SmartJack ini dapat mengambil atau mengukur tinggi muka air dengan efektif atau tidak. Di sini terlihat bahwa grafiknya cukup fluktuatif karena kami memang melakukan pemasukan atau penambahan volume air dengan cukup besar secara signifikan dan memang tidak sesuai dengan air hujan yang ada. Terlihat bahwa average atau nilai tinggi muka airnya terdapat pada nilai tertinggi yaitu dengan peak 40 cm dan juga nilai 20 cm. Nah, untuk grafik atau chart ini nantinya akan kami masukkan atau integrasikan ke dalam aplikasi kami, yaitu aplikasi SmartJack yang akan digunakan oleh user ataupun masyarakat agar dapat memantau bagaimana tinggi muka air yang ada di tank tempat penampungan air hujan. Baik, di sini saya akan menjelaskan lebih detail terkait filtrasi pada alat SmartJack. Dimulai dari air hujan yang masuk, nantinya akan menuju tangki penampungan air hujan untuk ditampung yang fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mencegah sedimen, kotoran, burung, serangga, dan lain sebagainya untuk masuk ke penampungan air hujan. Setelah itu akan disalurkan ke filtrasi kasar berupa jaring atau mesin yang nantinya akan dihasilkan air tapi masih terdapat sedimentasi. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk menurunkan TSS atau kotoran maupun bahan-bahan zat yang masih dapat terlihat atau mengapung di dalam air. Setelah dilakukan filtrasi kasar pada bagian oranye ini, kita akan pindahkan kembali. Air ini kita akan salurkan menuju filtrasi yang lebih halus, di mana di sini tuh terdapat pasir halus, kerikil, dan juga karbon aktif. Yang fungsinya apa? Fungsinya untuk menurunkan BOD atau Biochemical Oxygen Demand yang mengukur jumlah oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik dalam air selama periode tertentu. Di mana kalau semakin tinggi BOD-nya, semakin banyak bahan organik di dalam air yang menunjukkan potensi pencemaran biologis. Nah, setelah dari filtrasi yang lebih halus ini, kita salurkan kembali ke dalam filtrasi lainnya yaitu cahaya UV yang di sini mengandung bakteri dan juga klorin tablet. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk meningkatkan kualitas air supaya air yang sebelumnya sudah kita saring akan lebih bersih lagi sehingga akan dihasilkan air bersih yang siap pakai oleh masyarakat. Nah, sedikit disclaimer terkait alat ini. Ini adalah rancangan yang telah kami buat atau kami rancang untuk kami implementasikan ke dalam alat kami. Tetapi melalui video filtrasi yang telah kami sajikan sebelumnya,
pada perakitan alat kami tidak menggunakan filtrasi sekompleks ini. Mengapa? Karena untuk mendapatkan cahaya UV dan juga karbon aktif cukup kompleks, serta filtrasi kasar menggunakan jaring atau mesin yang cukup memakan biaya, sehingga kami tidak menerapkan kedua hal ini ke dalam alat kami. Di sini saya akan menjelaskan juga mengenai aplikasi yang kami gunakan atau kami buat untuk integrasi IoT yang telah kami sediakan lewat sensor tadi. Nah, di sini terdapat page pertama atau main page, di mana terdapat welcome page dengan 3 device running, yang artinya terdapat 3 akun atau handphone maupun smartphone lainnya yang terhubung dengan aplikasi Smart Check ini, sehingga dapat dipantau bukan hanya oleh satu orang saja, tapi oleh seluruh penghuni rumah. Nah, di sini terdapat daerah mana yang kita pantau, yaitu mau itu rooftop unitnya, filtrationnya, atau water tank maupun smart valve-nya. Di sini terdapat sensor atap utama, tangkinya yang merupakan 500 liter untuk kami set terlebih dahulu. Terdapat distribusi ke dapur atau hotel, serta sensor ketinggian airnya. Nah, di sini terdapat homepage kedua tentang control page, di mana Nah, di sini terdapat page kedua, yaitu control page, di mana di sini kita dapat memantau secara langsung ada berapa kapasitas air yang terdapat di tank kita, sehingga kita dapat melihat apakah kita dapat langsung menggunakan air ini atau tidak, atau mungkin akan kita simpan terlebih dahulu. Tapi diperlihatkan juga bahwa maksimal kapasitas kita adalah 500 liter, sehingga air tersebut harus digunakan atau dipindahkan sebelum mencapai kapasitas yang telah ditentukan. Nah, di sini adalah page ketiga, yaitu statistical page. Di sini kita dapat melihat rainwater usage yang kita gunakan itu seperti apa. Nah, di sini terlihat bahwa pada hari ini kita menggunakan 87 liter air, dengan pada bulan ini kita menggunakan 2.340 liter air hujan, dengan penggunaan terbesar adalah pada bulan Maret, yaitu 740 liter. Nah, di sini juga kita dapat melihat section berapa banyak uang atau dana yang telah kita simpan hasil dari penampungan air hujan dibandingkan dengan penggunaan air dari PDAM, sehingga kita dapat melihat bahwa seberapa efisien dan seberapa efektif dari alat Smart Check ini. Kita juga dapat CO tanks, atau dalam bahasa lainnya kita dapat menambahkan beberapa tank lainnya, mungkin untuk efektivitas atau penambahan tank, sehingga kita dapat menghasilkan air yang lebih banyak lagi di rumah kita.